wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Nur Astuti, mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, walau dalam kondisi pandemi tetap harus jaga kesehatan ya. Nah, anak-anak sudah ada absensi di Google Classroom, sudah pada absen? Sudah, Bu. Nah, oke. Nanti teman-temannya yang belum diberi info ya, suruh mengisi absen yang ada di Google Classroom ya. Baik anak-anak, pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai salah satu jenis ikatan kimia. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Ikatan kovalen polar dan non-polar, Bu. Ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Apa itu ikatan kovalen polar? Ikatan yang terbentuk apabila pasangan elektron yang digunakan bersama mengutuk ke salah satu atom. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang terjadi apabila pasangan elektron yang digunakan bersama mengutuk ke salah satu atom. Benar ya? Ternyata kalian masih ingat. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah terlihat belum share screen Ibu? Sudah, Bu. Sudah, oke. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini Ibu ada gambar uang koin ya. Ada yang tahu terbuat dari apa uang koin tersebut? Dari logam. Dari logam, oke, benar ya. Uang koin itu terbuat dari logam. Nah, tahukah kalian bahwa pada logam tersebut itu aslinya terdapat banyak ikatan logam sebagai pembentuknya? Tahu, Bu. Belum tahu. Oke, belum tahu ya. Nah, sekarang coba kalian sebutkan benda-benda lain yang mengandung logam ada apa saja? Pagar besi, Bu. Pagar besi. Ada yang lainnya? Setrika, Bu. Setrika. Ada lagi yang lainnya? Perabotan rumah tangga, Bu. Perabotan rumah tangga, betul ya. Benda-benda yang kalian sebutkan tadi itu adalah salah satu contoh benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai ikatan logam. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama kalian nanti dapat menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya ada 4. Yang pertama, kalian harus bisa menganalisis proses terbentuknya ikatan logam, kemudian menganalisis sifat-sifat fisik dari logam, menggambarkan proses terbentuknya ikatan logam dan hubungannya dengan sifat fisik logam tersebut, dan yang terakhir dapat menyajikan penggambaran proses terbentuknya dari ikatan logam tersebut. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ada 4 ya. Nanti melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, kalian dapat menjelaskan proses terbentuknya ikatan logam dengan benar. Kemudian nanti dari pengamatan video dan simulasi, kalian dapat menganalisis sifat-sifat fisik logam. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, nanti kalian dapat menggambarkan proses pembentukan ikatan logam. Dan yang terakhir, dapat menyajikan penggambaran proses terbentuknya ikatan logam. Nah, berikutnya sebelum kita masuk ke inti dari ikatan logam, di sini Ibu punya tayangan. Nah, ini silahkan diamati dulu. Nah, di sini Ibu ada logam, dia akan ditempa, jadi di sini ya, silahkan diamati. Nah, ditempa terus-menerus logamnya ini.
Oke, dari tayangan ini kira-kira ada pertanyaan dulu atau tidak? Saya Bu mau tanya, Oke, Rahel. Bagaimana Rahel? kenapa logam tersebut mudah ditempa tapi tidak patah, Bu? Oke, kenapa logam yang ditempa itu mudah tapi tidak mudah patah ya? Ada pertanyaan lain lagi? Saya Bu, Ya, silahkan Hawi. apakah atom logam itu yang satu dapat berikatan dengan atom logam yang lainnya? Terus bagaimana proses pembentukan ikatan logam pada logam tersebut? Pembentukan ikatan logam. Oke, apakah atom logam yang satu dapat berikatan dengan atom logam yang lain? Kemudian bagaimana proses pembentukannya? Ada pertanyaan lain lagi dari tayangan ini? Ya, bagaimana? Kenapa logam bisa dibuat jadi bermacam-macam bentuk? Oke, kenapa logam dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk? Bagus ya, banyak sekali pertanyaan kalian. Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan kalian, nah di sini Ibu sudah mengupload ada LKPD, bahan ajar, dan video pembelajaran yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Sudah di-download LKPD dan bahan ajarnya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, bagus ya. Nah, sekarang kita akan mulai diskusi langsung saja. Nah, di sini ada suatu logam. Ada yang masih ingat, logam itu untuk mencapai kestabilan, dia akan cenderung melepas atau menerima elektron? Cenderung melepas, Bu. Oke, logam itu cenderung melepas elektron. Nah, di sini Ibu punya salah satu contoh, yaitu logam natrium ya. Bisa dilihat di sini natrium, agar dia bisa menjadi stabil, dia akan melepaskan satu elektronnya, sehingga akan terbentuk ion Na+. Dengan penulisannya di sini ada Na menjadi Na+, plus satu elektron. Kalau kita lihat di sini ada ion Na+. Nah, ini bisa dikatakan sebagai ion positif atau kation logamnya. Nah, selanjutnya untuk materi ikatan logam kita akan mempelajari mengenai teori lautan elektron. Silahkan diamati, di sini ada tayangan dari kisi kristal dari suatu logam. Nah, itu dari yang kalian amati, ada komponen apa saja di kisi kristal logam? Yang positif itu kation logam, terus yang negatif bergerak-gerak itu elektron valensinya, menurut saya. Menurut Angga, di sini yang positif, yang diam itu adalah kation logam ya. Kemudian yang bergerak-gerak tadi Angga menyatakan kalau dia adalah elektronnya. Bagaimana dengan pergerakannya? Kalau menurut saya, Bu, elektron seperti yang dibilang Angga tadi, Bu, bergerak bebas. Kalau kation, logamnya tidak bergerak bebas. Niksa setuju ya dengan yang dikatakan Angga, jadi elektron yang ada di kisi kristal logam di sini bergerak bebas, tetapi kationnya itu tidak bergerak. Nah, jadi dalam kristal logam itu tersusun atas kation-kation logam yang dia tidak bergerak, kemudian dia dikelilingi oleh lautan elektron yang bebas dalam kisi kristal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sifat fisik logam. Ada yang tahu sifat fisik dari logam itu apa saja? Dapat menghantarkan listrik, Bu. Dapat menghantarkan listrik. Kemudian? Dapat menghantarkan panas, Bu. Dapat menghantarkan panas. Ada lagi? Bisa dibengkokkan dan ditempa. Bisa dibengkokkan dan ditempa seperti yang tayangan tadi ya. Kemudian? Ada yang tahu lagi? Mengkilap, Bu. Mengkilap. Oke, mengkilap. Benar ya. Ada yang lain lagi tidak? Titik leleh dan titik didihnya tinggi. Oke, titik leleh dan titik didihnya tinggi. Nah, sudah benar ya yang kalian sebutkan tadi itu adalah sifat-sifat fisik dari logam. Ternyata kalian sudah belajar ya semalam. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama itu tadi ada yang menyebutkan dia dapat menghantarkan listrik ya atau konduktor listrik. Nah, di sini ada tayangan nih, silahkan dilihat. Di sini ada kisi dari logam, kisi kristal logam, kemudian dia akan dialiri muatan listrik. Silahkan diamati pergerakannya.
Nah, itu bisa dilihat ada pergerakan ya di situ. Nah, kira-kira bagaimana kalau misal ada suatu logam yang dialiri oleh suatu listrik? Ada yang tahu? Gimana? Maaf Bu, ulangi Bu, ini sinyalnya. Oh ya, ini tadi kan ada tayangan ya, ada suatu logam, kemudian dia ada muatan listrik. Nah, muatan listriknya, nah itu bagaimana dengan pergerakannya tadi? Di sini sudah Ibu tampilkan. Elektron valensinya logam itu membawa muatan listrik ke seluruh logam, kalau nggak salah ini. Yang di gambar ini loh. Ya, di gambar ini. Elektron valensi logam membawa muatan listrik ke seluruh logam. Oke, elektron valensi logam membawa muatan listrik ke seluruh logam. Bagaimana dengan arah pergerakannya? Potensialnya rendah, Bu. Ke potensial yang rendah ya, ini bisa dilihat ya tadi pergerakannya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Vian dan Anggi. Jadi jika ada listrik yang dialirkan melalui logam, nanti elektron-elektron valensi logam itu akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju ke potensial yang lebih rendah. Sehingga nanti akan terjadi aliran listrik dalam logam tersebut. Sampai sini paham? Bu. Oke, kita ke sifat yang berikutnya ada konduktor panas. Tadi Bella sepertinya yang menyebutkan bahwa suatu logam itu dapat menghantarkan panas. Di sini ada gambar ya, seret ya ini. Nah, silahkan diamati di sebelah kiri ini ada gambar dari kisi kristal logam yang tidak dipanaskan, sedangkan di kanan itu ada kisi kristal logam yang dipanaskan. Nah, silahkan diamati pergerakan lautan elektronnya. Nah, bagaimana perbandingan antara kisi kristal logam yang tidak dipanaskan dengan yang dipanaskan? Ya, Bu. Elektron-elektron valensi pada logam menjadi bergerak lebih cepat, Bu, sehingga logam jadi panas. Oke, bisa dilihat ya ini dari tayangan tadi, kalau yang tidak dipanaskan itu dia pergerakan lautan elektronnya lambat, tapi kalau dipanaskan itu pergerakan lautan elektronnya menjadi lebih cepat ya. Jadi jika logam menyerap panas, elektron-elektron valensi logam itu akan bergerak lebih cepat dan kalornya itu akan didistribusikan ke seluruh kristal logam sehingga logamnya itu nanti menjadi panas. Oke, yang berikutnya yang ketiga ada dapat ditempa. Ini ya tadi logam itu dapat ditempa sehingga dia bisa dibuat menjadi beberapa macam bentuk. Di sini ada perabotan rumah tangga, ada pagar besi, kemudian di sini ada kayak seperti onderdil kayak gitu ya. Nah, kita akan amati di sini ada logam yang ditempa. Ini hampir mirip dengan simulasi yang awal tadi ya. Ada logam yang ditempa. Oke, itu bagaimana kalau suatu logam ditempa? Kemungkinan bisa dibentuk jadi bermacam-macam bentuk, Bu. Bisa dibentuk menjadi bermacam-macam bentuk seperti yang gambar sebelumnya tadi ya? Iya. Terus kira-kira ketika logam itu ditempa, tadi ada yang mengatakan kenapa kalau logam ditempa itu tidak mudah patah? Ada yang tahu? Karena kalau dipukul itu cuman kationnya aja yang bergeser. Terus logamnya itu nggak patah karena logamnya dikelilingi oleh lautan elektron. Kalau menurut saya, Bu. Menurut Hawi, kalau ditempa itu kationnya itu hanya bergeser, dia tidak patah karena tetap dikelilingi lautan elektron ya. Bagaimana yang lainnya? Setuju? Setuju. Oke, jadi benar ya yang dikatakan Lintang dan Hawi. Jadi kalau suatu logam itu ditempa atau dibengkokkan, itu akan terjadi pergeseran kation-kationnya, tapi pergeserannya itu tidak menyebabkan patah. Karena apa? Karena logam itu tetap dikelilingi oleh suatu lautan elektron. Nah, kita ke sifat yang terakhir. Di sini sifat yang terakhir adalah sifat mengkilap logam. Kalian sering lihat ya, ada suatu logam yang mengkilap? Ya, Bu. Nah, kenapa logam itu bisa mengkilap? Nah, di sini misal ada pancaran cahaya nih.
Bisa dilihat itu di tayangan. Oke, bagaimana kalau misal suatu logam itu dikenai suatu cahaya? Menurut saya elektronnya itu akan tereksitasi, Bu. Menurut Bella, elektronnya akan tereksitasi. Kemudian setelah itu? Karena waktu elektronnya kembali ke keadaan dasar, dia itu bakal melepas energi dalam bentuk cahaya atau kilap. Iya nggak, Bu? Ya, saya setuju sama Niksa. Menurut Bella dan Niksa, jadi ketika dia dikenai cahaya, jadi elektron-elektron valensinya akan tereksitasi, kemudian ketika dia kembali ke keadaan dasar, dia akan membebaskan suatu energi yang berupa cahaya atau kilap, sehingga suatu logam itu bisa mengkilap. Ini ya. Jadi jika cahaya tampak itu jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron valensi logam akan tereksitasi dan ketika kembali ke keadaan dasar dia akan membebaskan energi dalam bentuk cahaya atau kilap. Sampai sini sudah paham semua atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham, Bu. Sudah paham, oke. Kalau sudah paham dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, ada yang mau sukarela untuk mempresentasikan hasil diskusi kita? Saya, Bu. Irma ya? Oke, Irma Ya. silahkan. Jadi pada kisi kristal logam itu terdapat kation logam dan elektron-elektron valensi yang bergerak bebas, yang biasa disebut lautan elektron. Kemudian ikatan antara kation itu dengan elektron-elektron valensi yang membentuk ikatan logam. Terus tadi juga ada sifat logam, salah satunya mudah ditempa dan mengkilap. Menurut Irma, jadi dalam suatu kisi kristal logam itu ada kation-kation, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bergerak bebas yang disebut dengan lautan elektron, sehingga itu akan terbentuk ikatan logam. Kemudian tadi Irma menyebutkan ada berapa sifat tadi Irma? Apa saja? Dapat ditempa dan mengkilap. Dapat ditempa dan mengkilap. Ada yang bisa menyebutkan sifat yang lainnya? Atau ada yang mau mempresentasikan setelah Irma? Silahkan. Saya, Bu, mau menyebutkan sifat lainnya. Oke, Rahel silahkan boleh. Menurut saya itu ada sifat fisik logam yang lain, yaitu konduktor listrik dan konduktor panas yang baik. Tadi menurut video yang pergerakan elektron-elektron itu, jika logam dipanaskan, maka elektron-elektron valensinya akan bergerak lebih cepat sehingga logam akan menjadi panas. Oke, menurut Rahel tadi ada dua sifat yang lain ya, konduktor panas dan konduktor listrik. Yang konduktor panas itu logam bisa dikatakan bisa menghantarkan panas karena ketika dipanaskan itu dia elektron-elektronnya akan bergerak menjadi lebih cepat, kemudian dia bisa menghantarkan panas. Bu, saya mau menanggapi dan menambahkan hasil presentasinya Rahel mengenai mengapa logam dapat menghantarkan listrik. Oke, silahkan Irma. Jadi daya hantar listrik pada logam disebabkan karena adanya elektron valensi yang mudah bergerak. Elektron-elektron valensi tersebut bebas bergerak dalam medan listrik yang ditimbulkan sumber arus sehingga listrik dapat mengalir melalui logam. Oke, benar ya tanggapan dari Irma bahwa suatu logam itu dapat menghantarkan listrik. Jadi ketika ada logam dialiri listrik, nanti elektron-elektron valensi yang ada di logam itu akan membawa muatan listrik ke seluruh kisi logam sehingga nanti akan terjadi aliran listrik dari logam. Terima kasih Irma atas tanggapannya. Ada pertanyaan lain? Bu, saya mau bertanya. Silahkan, ceria. Oke, silahkan. Kenapa kalau kristal ionik yang padat tidak menghantarkan listrik, Bu? Padahal kan sama-sama padat kalau dibandingkan dengan kristal logam. Oke, pertanyaan ceria, mengapa kristal ionik itu tidak menghantarkan listrik padahal kalau dibandingkan dengan kristal logam itu sama-sama padat. Jadi seperti ini, seperti yang sudah kita pelajari di materi ikatan ion kemarin ya, bahwa dalam ikatan ion itu dalam keadaan padat, ion-ion yang berada dalam senyawa ionik itu dia tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Nah, sedangkan kalau di kristal logam,
Jadi di dalam kristal logam kan seperti yang sudah kita pelajari tadi, itu kan ada kation logam, kemudian ada juga elektron-elektron valensi dari logam itu yang bergerak bebas atau dia mengalami delokalisasi elektron. Sehingga karena dari elektron-elektron yang bergerak bebas itu dia membentuk lautan elektron, nah dia itu dapat menghantarkan listrik. Jadi seperti itu Ceria. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Bu. Sampai sini sudah paham semua? Paham, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah paham, kita akan menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa ikatan logam itu adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion logam atau yang disebut dengan kation logam itu tadi dengan muatan negatif ya, atau elektron-elektron valensi dari suatu logam yang bergerak bebas. Kemudian tadi dari yang sudah kalian diskusikan, kalian menyebutkan beberapa sifat fisik logam, ada yang dapat menghantarkan listrik, kemudian dapat menghantarkan panas, mudah ditempa, dia mengkilap, kemudian titik didih dan titik lelehnya tinggi, dan yang terakhir itu kalau kalian sudah baca di referensi ya, tadi ada yang menyebutkan logam itu berupa padatan pada suhu ruang kecuali Hg atau raksa. Sudah terlihat belum share screen Ibu? Sudah, Bu. Jadi kesimpulan untuk sifat-sifat fisik senyawa logam itu memiliki sifat-sifat yang khas dari senyawa yang lainnya. Nah, sifat-sifat ini dapat dijelaskan melalui teori lautan elektron. Untuk sifat pertama itu adalah konduktor panas yang baik. Jadi ketika ada sebuah batang logam itu dipanaskan, maka nanti panasnya akan merata ke seluruh bagian batang logam. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika salah satu bagian batang logam itu dipanaskan, maka nanti lautan elektron itu akan mendapatkan energi termal, sehingga elektron-elektron valensi dari logam itu bergerak bebas, dan energi termal dapat ditransmisikan ke bagian-bagian lain dari logam tersebut. Oleh karena itu, bagian logam yang lain itu dapat menerima panas, sehingga logam dapat dikatakan sebagai suatu konduktor panas yang baik. Kemudian sifat yang kedua adalah konduktor listrik yang baik. Nah, sebelum logam itu diberi beda potensial, elektron-elektron pada logam itu bergerak bebas ke segala arah. Nanti apabila diberi beda potensial, maka elektron pada logam itu akan bergerak menuju anoda. Jadi dari salah satu elektroda, dalam hal ini adalah anoda. Elektron bergerak dari anoda, dia akan menuju ke lampu, kemudian menuju ke baterai, dan akhirnya akan mengalir ke katoda. Nah, bisa diamati animasinya di sini ya, ada pergerakan dari elektron-elektron valensi dari suatu logam. Di sini nanti elektronnya akan menuju dari anoda, dia menuju ke katoda. Sifat yang ketiga, titik lembur dan titik didihnya tinggi. Nah, kita tahu bahwa suatu logam itu memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi. Nah, kenapa bisa dikatakan demikian? Nah, tingginya titik didih dan titik leleh dari logam itu dikarenakan besarnya jumlah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan yang kuat antara kation logam dengan elektron valensi dari logam tersebut. Jadi semakin bertambahnya jumlah elektron yang dilepaskan suatu logam itu akan membuat bertambahnya ikatan antara kation logam dengan lautan elektron, sehingga nanti titik didih dan titik lelehnya juga akan menjadi lebih tinggi. Nah, misal ada logam aluminium, kemudian ada natrium, dan yang terakhir ada magnesium. Di sini yang memiliki titik didih paling tinggi adalah aluminium karena dia lebih banyak melepaskan jumlah elektron. Yang berikutnya adalah sifat mengkilap atau berkilau.
Di sini contohnya ada pada cincin atau pada kaleng-kaleng makanan ya. Di situ dia terlihat mengkilap logamnya. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi ketika suatu logam itu dikenai oleh cahaya tampak ya atau cahaya visible, jadi nanti dia elektron-elektron valensi dari logam tersebut dia akan mengalami eksitasi. Nah, kemudian setelah dia dikenai cahaya, ketika dia kembali ke keadaan semula, maka elektron-elektron valensi tersebut itu akan memancarkan energi dalam bentuk kilap. Yang terakhir mudah ditempa dan direnggangkan atau dibengkokkan ya. Jadi suatu logam itu mudah ditempa. Nah, untuk selanjutnya, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan evaluasi ya. Sudah siap untuk evaluasi? Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah siap. Seperti biasa, kita akan evaluasi menggunakan aplikasi Kahoot ya. Linknya sudah Ibu share di Google Classroom dan di grup WhatsApp. Nanti yang tidak bisa gabung di Zoom ini bisa langsung mengklik link yang ada di grup WhatsApp. Ini ya soalnya evaluasi ikatan logam, ada 5 soal. Silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit saja ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Baru 2 yang mengerjakan, yang lainnya masih ditunggu. Oke, ini ya sudah ada 19 orang yang mengerjakan. Kita bisa lihat hasilnya. Wah, di sini banyak ya yang dapat 100. Oke, hasilnya bermacam-macam. Ada yang dapat 80 juga. Oke, ini ya hasil dari kalian. Puas dengan hasilnya? Alhamdulillah pas, Bu. Alhamdulillah puas. Sulit atau tidak soalnya tadi? Lumayan. Lumayan sulit, tapi kalian banyak yang nilainya bagus ya. Oke, nah baiklah kalian sangat luar biasa hari ini, diskusinya sangat aktif, kemudian kalian juga banyak sekali pertanyaan, berpikir kritis, kemudian diskusinya berjalan lancar. Nah, jangan lupa sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi di-upload di Google Classroom ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Nah, untuk pertemuan minggu depan, ini adalah pertemuan terakhir. Minggu depan kalian sudah penilaian akhir semester. Tolong dipersiapkan diri baik-baik. Kalian harus benar-benar belajar agar hasilnya bisa memuaskan. Nah, baiklah. Cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan pergi kemana-mana. Tetap stay at home ya. Siap, Bu. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Semangat ya belajarnya. Siap, Bu.